Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian kitab Kaifa Takunu Waliyan dari Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus. Masuk pembahasan di sini kitabnya halaman 6, pembahasan Al-Kasbu Al-Mahmud, pekerjaan yang terpuji dan tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kasbu Al-Mahmud warada fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man talaba ad-dunya halalan mukathiran laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa mencari dunia halal, mencari perkara yang halal di dunia, tapi memperbanyak laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka orang tersebut akan bertemu Allah, tapi Allah dalam keadaan murka padanya. Man talaba isti'afafan anil masalah, barang siapa mencari dunia tapi kok agar menjauhkan diri dari masalah, wasyanatan li nafsi, dan menjaga dirinya dari kemaksiatan atau yang lainnya, jaa yaumil qiyamati kal qamari lailatul badri, maka orang tersebut besok datang pada hari kiamat seperti bulan purnama, Fa'idha aradta an ta'tiya suqah, jika engkau ingin mendatangi pasar, kita kerja ke pasar, pergi ke pasar, itu ausya'an min umuri ma'asyika kasin'atin aw hirfatin aw ghairi, atau menuju pekerjaan yang lain sudah. Ini hanya contoh kok, ini pasar itu. Bekerja kemana saja, fanwi bihi talabal halal, disuruh niat mencari perkara halal, wa ittiba'a li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, wa ifatan nafsika, menjaga diri agar tidak masuk kepada kemusyrikan, karena kefakiran itu mendekati kemusyrikan, wasa'ya ala iyalihi, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga, wal istighna'anin nasi, agar tidak butuh kepada manusia. Kalau kita selalu menggantungkan hidup kepada manusia, enggak bagus. Makanya disuruh bekerja agar tidak butuh kepada yang lain. Wa ta'attuf 'alal akh wal jar, dan berbuat baik, lemah lembut, halus kepada keluarga dan tetangga kita. Banyak uang, bisa sedekah kepada tetangga kita biar juga hidup tenteram, kan itu niat juga bagus. Wa ada zakati wa kullu haqqin wajib, dan melaksanakan untuk agar bisa melaksanakan zakat, untuk melakukan perkara-perkara yang diwajibkan, itu kan bentuk-bentuk niat sekian banyak ini kalau orangnya itu pergi ke pasar, contohnya niatnya itu cuma satu. Kita ambil contoh seumpamanya memenuhi sunnahnya Kanjeng Nabi, hanya itu toh, nanti dapat pahalanya cuma satu. Yang enak menurut saya, menurut konsep niat tasyrek, menyertakan niat, konsepnya itu ada menyertakan niat sunnah dengan sunnah, itu bisa digabung-gabung. Jadi niat sekian banyak ini sekaligus diniat semua. Jangan hanya satu iman, kerjanya satu, niatnya satu, cuma dapat satu. Tapi kerjanya satu, niatnya tumpuk-tumpuk, ada 2, 3 ila akhirih, banyak, ya akan banyak juga pahalanya sesuai jumlah niatnya. Untuk permasalahan penggabungan niat ini mungkin akan saya bahas pada video selanjutnya dalam permasalahan niat. Kita lanjutkan. Ittamratu dzalika an talqiyallaha azza wa jalla wa wajhuka kal qamari lailatal badri. Karena buahnya orang bekerja seperti tadi, dengan niatnya seperti tadi, besok kalau besok ketemu Allah, wajah kita ini seperti bulan purnama. Mudah-mudahan saja kita masuk kategori bulan purnama. Fani Nabi sallallahu alaihi wasallam man talabal halal istighfafan anil masalah wa kada'ana iyalihi wa ta'atufan ala jarihi laqiyallaha wa wajhu kal qamari lailatal badr. Ini dalil hadisnya, penjelasannya sudah tadi. Niatnya tadi sudah disebutkan beberapa niat sekian banyak, ini ditambah lagi. Wah, enak sempurna ini. Wanwi aidon alwara'a fi tijaratika, niatlah agar menjadi wirai dalam berdagang. Wa anta da'a kulla ribhin wa kasbin yu'riduka lima yakrahu Allah ta'ala walau kanat ad-dunya kullaha, dan agar meninggalkan segala keuntungan yang bisa memalingkan, mendatangkan kepada sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu bagus niat seperti itu. Ini niatnya campur ini. Enak wis. Pembahasan selanjutnya saja akan kita bahas. Wa tanwi al-ikhlas, agar niat ikhlas fi tijaratika wa amalika,
wan nusha liman tashtari minhu aw man tu'amiluhu, niat menasihati orang yang kita ajak transaksi. Watanwi, umpamanya kita kerja jual beli pasar, kita menasihati penjual. Umpamanya kalau kita penjual berarti menasihati pembeli. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan syariat. Kita kan bisa langsung amar ma'ruf nahi. Kalau kita di pabrik, kita bisa ngomongin teman-teman kita, ya itu kan. Watanwi aunal muslim bi amalika wa tijaratika, dan niat menolong orang muslim dengan amal kita dan perdagangan kita. Kita bisa bekerja, dapat untung dibagi sama orang lain. Wa annahu mata ista'ana bi jahika au bi malika au bi ilmika au bi ghairi dzalika antahu mata qadarta ala dzalika. Ketika kita ista'ana, minta pertolongan dengan praktek apa? Dengan praktek pangkat kita, harta kita, ya pasti antahu mata qadarta, maka ya hendaknya engkau yang membantu mereka. Ada orang minta pertolongan, mas saya nggak punya uang, punya tanggungan hutang gini, minta pinjam uangnya. Kalau kita nggak punya uang kan kita kesusahan. Makanya ini disuruh bekerja, memanfaatkan pangkat kita, memanfaatkan uang kita untuk membantu orang lain. Itu termasuk niat yang wa antadkurullaha fi suqika wa amalika muhtasiban. Kerja bil hadisi dzakirullah bil ghafilin bimanzilat as-sabirin fil ghazin. Hendaknya niat ingat kepada Allah meskipun kita dalam keadaan jual beli dalam bekerja keras, susah payah. Nah itu kita hendaknya niat agar kita tetap ingat ketika bekerja. Karena apa? Orang yang ingat dzakirullah fil ghafilin, orang yang ingat kepada Allah di tempat orang yang kebanyakan orang itu lupa, itu menempati tempat orang yang sabar dalam peperangan. Masya Allah. Jadi bab al-kasbu al-mahmud ini hanya membahas niatnya. Terus bagaimana kriteria al-kasbu al-mahmud akan dibahas pada bab selanjutnya, yaitu al-kasbu al-madmum. Jadi al-kasbu al-madmum ini membahas tentang pekerjaan yang tercela dan pekerjaan yang terpuji. Mungkin cukup sekian dulu, kurang lebihnya